yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Di minggu kita ini spesial, yaitu peringatan akan turunnya Roh Kudus. Kita sebut sebagai Minggu Pentakosta. Yang menjadi topik bagi kita adalah beragam karunia dalam satu roh. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah bagi kita dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3 sampai dengan ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita menyimak dan memperhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dan berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Next ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pertanyaan pertama, ini minggu Pentakosta atau Pentakosta? Penta, hari ke-50 ya, di mana Yesus telah bangkit dari kubur, lalu berjalan bersama murid-muridnya, lalu kemudian Yesus naik ke sorga di minggu yang lalu, dan di hari Kamis yang lalu sekarang Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Baik, oleh karena itu ini adalah minggu Pentakosta ya, beragam-ragam karunia tetapi dalam satu roh. Itu artinya orang-orang yang akan menerima karunia itu ada syaratnya atau ada makna atau tujuannya. Karunia Roh Kudus itu tujuannya membangun kehidupan jemaat supaya jemaat itu bisa hidup sesuai dengan firman Allah. Di sini dikatakan dia diberikan roh hikmat, roh pengetahuan, roh iman, kesembuhan, karunia mukjizat, bernubuat, membedakan roh, berbahasa roh, bahkan menafsirkan bahasa roh. Next. Nah, apa yang mau kita lihat di sini? Ternyata ada tantangan. Kenapa kita masih merasa belum dipenuhi atau dipimpin oleh
karunia roh ini. Jadi saya buat sedikit mengenai menerima karunia roh. Jika kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam ibadah PHD Naposo kemarin malam saya ingatkan, karunia roh hanya diterima orang yang bertobat. Kalau belum bertobat sangat sulit, ya, karena namanya juga udah Roh Kudus. Jadi hidupnya harus dalam kekudusan. Nah, orang-orang yang tidak bertobat itu ciri-cirinya apa? Yang sebelah sini ya. Perbuatan daging, hidup dalam daging atau duniawi. Perbuatan daging telah nyata yaitu cabul. Ya. Kedua, cemar. Ketiga, masih dikuasai nafsu. Kita sebut hawa nafsu, ya. Baru kemudian penyembah berhala, roh jahat, sihir, ya. Perseteruan itu seteru berantem, perselisihan, iri hati, apalagi marah, suka marah, dan lebih mementingkan dirinya sendiri daripada yang lain. Apalagi suka membuat celaka, mencidrai, bahkan suka bikin onar. Kalau ada kumpul, sebelum dia datang aman, begitu dia datang ribut. Nah itu ya, roh pemecah, ya, divide et impera, ya. Kedengkian, ya, orang yang dengki. Baru arah hidupnya itu mau mabuk aja, gitu ya, kemabukan. Dan pesta pora, ya, kalau kita ingat semua anak Ayub meninggal. Kenapa? Kerjanya pesta pora, saking kayanya orang tuanya. Itu ya. Jadi orang-orang yang seperti ini nggak penting sama Tuhan, makanya langsung dimatiin aja oleh iblis dan sebagainya. Berarti ada banyak. Kalau ditanya pada kita sekarang ada berapa remaja, ada berapa di sini persoalan yang menentang Roh Kudus, ini namanya perbuatan daging. Ada 15 ya. Nah, ada peringatan di bawahnya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat, maksudnya Paulus di sini dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal itu yang 15 atau lebih, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan lagi, orang yang melakukan perbuatan-perbuatan ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bagaimana dia bisa masuk surga? Ini namanya perbuatan daging, ya. Perbuatan daging itu adalah perbuatan yang hanya di daging atau di dunia ini. Nah sekarang untuk kita bantu sedikit ya dengan musiknya. Untuk sekarang perbuatan roh, ya. Kira-kira apa yang mau kita lihat dengan perbuatan roh ini? Sebelah sana ya. Bila roh Allah ada. Nah jadi ketika roh Allah ada dalam kita, maka karunia-karunia roh itu akan kita terima. Itu pertama. Bisa? Langsung aja. Bila roh ya. Jadi ini persoalan roh, daging, dan roh Allah. Ya, udah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti kau menari. Nah ini adalah peristiwa di mana Daud berhadapan dengan bagaimana dia harus menyambut tahun perjanjian dalam 2 Samuel. Nah di saat itu hanya satu yang bisa dilakukan Daud, yaitu karena dia sudah dipimpin roh Allah, dia menari memuji Tuhan. Bedanya dengan Saul, Raja Saul. Raja Saul dia hanya mempertajam amarah, kebencian, kedengkian, iri hati kepada Daud. Ya, dia selalu cari cara bagaimana membunuh Daud. Itu bedanya Daud dan Saul. Supaya Bapak Ibu lihat, orang yang dipimpin roh daging, roh dunia,
dengan orang yang dipimpin oleh Roh Allah, karunia Allah. Ya, next. Penyebab seseorang merasa tidak menerima karunia Roh Allah disebabkan kurang iman, tak percaya, dosa yang tidak diakui, menyembunyikan dosa, tidak mau taat pada firman, kurang menyerahkan diri kepada Tuhan. Penyebab utama seseorang tidak mengalami karunia Roh Kudus dalam hidupnya, kurang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pengharapan yang kami, karunia Roh Kudus bekerja berdasarkan iman. Harus berdasarkan iman. 2. Jika seorang meragukan kuasa Roh Kudus dan tidak meminta dengan sungguh-sungguh, mereka cenderung tidak akan mengalaminya. Mari evaluasi diri. Ketiga, dosa yang tidak diakui, dosa yang disembunyikan, hidup dalam keinginan daging, tidak mau taat firman Tuhan dan selalu mendukakan Roh Kudus. Mana bisa ya? Efesus 4 dan 1 Tesalonika. Penghalang utama kenapa karunia Roh Allah, kuasa Allah tidak bisa bekerja dalam diri kita, tidak mau taat pada firman Tuhan. Roh Kudus diberikan kepada mereka yang mau taat kepada firman Allah. 5. Ketidakpekaan atau bahkan menolak, memberontak seperti bangsa Israel. Memberontak terhadap pimpinan Roh Kudus membuat karunia Roh Kudus itu tidak dapat dimanifestasikan. 6. Tidak mau tahu atau bahkan kurang peduli, ya. Tidak mau tahu bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketujuh, pengetahuan tentang roh ini perlu pneuma, ya. Jadi di HKBP pengetahuan tentang roh itu seharusnya diajarkan, ya. Di konfesi ada, di agenda ada, nanti 2 penutup kita ada berbicara tentang pengetahuan tentang roh, tapi 2 penutup, jadi kurang bisa penjelasan. Nah, yang terakhir, jika orang fokusnya pada diri sendiri, bahkan mengarah iri dan sombong, otomatis Roh Kudus akan meninggalkan dia. Ingat Raja Saul, dia iri, sombong, sakit hati, amarah, benci dengan Daud. Otomatis Tuhan tarik rohnya, Roh Kudus dari Raja Saul. Ini bukan hal yang mudah, Bapak Ibu ya. Jadi fatal akibatnya kalau orang terlalu fokus dengan dirinya dan menjauh dari rencana Tuhan. Next, di sini ada 5 hal ya. Roh Kudus selalu memuliakan Tuhan, bukan puji diri. Haleluya, puji Tuhan. Puji diri hamamago. Gitu ya. Singkatnya itu aja nanti. Haleluya, puji Tuhan. Puji diri hamamago. Nah, ayat 3, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus pasti membawa orang kepada pemujaan atau memuliakan Kristus. Dan pekerjaan Roh Kudus bukan untuk meninggikan saya atau manusia. Pekerjaan Roh Kudus bukan untuk mencari hal-hal yang spektakuler. Ada di TikTok atau YouTube itu ada pendeta khotbah dari atas dia turun ke bawah. Ya kita tahu lah ya, kalau itu teknologi ya, ditaruh kawat baja di belakangnya, lalu dia diarahkan dari atas turun ke bawah supaya kelihatan dari jauh spektakuler. Tapi kan itu hanya gaya untuk membuat berbeda saja ya. Pekerjaan Roh Kudus bukan menjadikan kita menjadi pusat perhatian, tapi Kristus, harus Kristus. Karena Roh Kudus sendiri pun memimpin kita supaya memuliakan nama Allah yang bersih. Jika semua pelayanan lebih meninggikan manusia daripada meninggikan Yesus Kristus, maka arah rohaninya meleset. Jika ukuran kerohanian yang benar, seseorang harus semakin tunduk dan memuliakan Kristus Tuhan. Harus itu. Yang kedua, karunia diberikan kepada kita oleh satu roh, Roh Kudus beda-beda ya. Ada rupa-rupa karunia tetapi dari satu roh, ayat 4 dan sampai ayat 6. Dalam gereja memang ada banyak perbedaan kita, ya. Ada yang bisa Joy bisa main musik, Jonathan, Rexi bisa song leader, semua Bapak Ibu di sini paduan suara. Nah, ada juga kenapa nggak masuk paduan suara? Karena suara saya nggak jelas, ya. Nah itu banyak juga anggota-anggota kita nggak gabung dengan paduan suara ya. Tapi persoalannya sekarang bukan kepintaran bernyanyi dalam hal ini. Bagaimana hati kita mau persembahkan untuk Tuhan.
Kalau kita sudah persembahkan, maka kita akan ditambahkan karunia oleh Tuhan. Ya. Nah di sini katakan, tetapi semua yang berasal dari Roh Tuhan itu sama. Gereja bukan organisasi manusia. Gereja adalah organisasi pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Setelah turunnya Roh Kudus, barulah disebut berdiri gereja. Jadi ini adalah saat di mana kita merayakan gereja berdiri hari ini. Ya, setelah Roh Kudus turun, lalu kemudian seluruh murid-murid bersaksi, 3.000 orang bertobat, dibaptis, berdirilah gereja. Ya. Jadi karunia ini anugerah, otomatis gratis. Ya. Ada orang pulang dari retreat, cerita. Jadi suatu ini retreat bapak-bapak ya, cerita kepada istrinya. Oh tadi kemarin kamu waktu di retreat itu ada tentang karunia roh, tapi saya nggak dapat. Saya nggak bisa bahasa roh, gitu ya. Istrinya tanya, kenapa kamu nggak bisa Pak? Lalu datang anaknya, Pak gini, kalau Bapak belum bisa bahasa roh, sama-sama kita les yuk, les bahasa roh, gitu. Dikiranya itu seperti les bahasa Inggris, ya, les piano, itu bukan. Itu anugerah, itu benar-benar kasih karunia Tuhan. Karunia itu bisa berbeda-beda dan bermacam-macam. Kalau di slide tadi itu untuk keinginan daging 15, tapi karunia Roh Kudus bisa sampai 20 lebih dari situ. Ya. Nah sekarang kita melihat di sini karunia-karunia di gereja kita itu bisa dalam koinonia, marturia, diakonia, bahkan juga dalam pembangunan, ya, partau, bendahara, itu karunia. Nggak semua orang bisa mampu seperti Amang Situasi Bolot. Ya, begitu selesai dihitung di konsistori, bahkan ada ucapan syukur NN. Tahu siapa ini katanya. Kalau dia 120 kayaknya iuran. Nah, tapi kalau dia 1.200.000 masih Amang Simbolon masukkan ke iuran 1.200.000 kayaknya bisa 10 bulan gitu. Tapi kalau dibuat 2 juta, ini cepat syukur. Walaupun NN gitu. Nah, Amang Simbolon itu harus punya karunia dalam hal keuangan. Siapa kita bapak-bapak lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Ya. Kita diberi gaji contohnya 10 juta, ya. Tapi pengeluaran kita 15 juta. Kira-kira bahagia gak istri kita? Bisa stres lihat kita. Itu namanya karunia. Jadi ada karunia untuk mengatur, mengelola, menata keuangan kita. Dalam tubuh Kristus jangan meremehkan hal-hal kecil. Kemarin saya mendampingi anak kita yang sedang latihan. Gereja agak kotor. Nah ternyata kebersihan gereja penting. Makanya kita doakan juga Amang Sehan dan Minang Kusmanita. Ya. Karena apa? Tanpa mereka juga kita kewalahan ya dalam hal ini. Bahkan ada yang menyampaikan pesan kepada saya, Amang Pendeta kamar mandi sana perlu dibersihin. Terus siapa yang bersih? Saya. Ini maksudnya. Ya kalau perlu bersih, mari kita bersihin gitu ya. Mari kita berdoa bersama, karena ini bukan di rumah saya gitu. Ini gereja, ini kebutuhan bersama. Saya undang sama Pak RT, sama Saudara Bolot, kita adakan gotong royong. Kalau turun Roh Kudus ini gereja harus bersih. Saya udah coba buat bunga di depan, ya. Selama ini kan itu apa namanya pucuk merah, tapi kayaknya ibu-ibu kurang perhatian. Saya mau jadi bunga, gitu. Masih banyak bunga-bunga kita yang sedang kembang. Ya. Nah itu, bagaimana kita mengelola supaya menjadi indah. Jangan meremehkan hal-hal kecil. Remaja-remaja kalau datang gereja, bawa makanan atau apa itu, sampahnya jangan tinggal di gereja ya. Ya, jangan tinggal di gereja ya. Supaya gereja kita ini bersih dan juga sehat. Ya. Jangan suka iri hati. Itu sangat menghalangi karunia Roh Kudus berkembang dalam diri kita. Hargai setiap karunia yang Tuhan berikan bagimu, sekecil apapun itu, ya. Itu 2, 3 sekarang masuk ke 3. Oke, ya, kita masuk ke 3. Di dalam bagian yang ketiga, karunia yang berbeda-beda diberikan untuk kepentingan bersama. Ternyata kalau kita diberikan karunia bukan untuk memegahkan diri kita sendiri, itu untuk bagaimana membangun kehidupan rohani kita di hadapan Tuhan. Itu ayat 7 sampai ayat 9. Jadi tujuan karunia, mohon ini turun karunia ini sekarang.
Namanya udah dapat belum? Kalau belum, mohon doakan terus. Tuhan izinkan aku untuk menerima karunia roh. Ya. Karena tujuan karunia itu untuk membangun hidup kita, keluarga kita, jemaat. Untuk kita bisa semakin kuat dan percaya, sehingga kita bukan hanya sekedar Kristen, tapi Kristen yang bersinar, Kristen yang berdampak, Kristen yang berbuat, Kristen yang bersaksi. Ini yang diharapkan. Oleh karena itu, karunia bukan untuk mencari popularitas. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus karena mereka di sana terlalu banyak mencari karunia, tetapi bukan untuk mengembangkan pelayanan. Dampak dari Korintus bagi dunia. HKBP berdampak bagi dunia. HKBP prinsip, visi dan misinya diberkati untuk menjadi berkat. Nah, amanah jemaat HKBP ya, harus ada di dalam hati kita, diberkati untuk menjadi berkat. HKBP telah mendirikan gereja di Jepang, Osaka. Sulit, tidak ada yang bisa menembus itu. Tapi doa dan pertolongan Tuhan membuat HKBP sampai ke Osaka. Kalau di Eropa udah banyak, di Amerika juga udah banyak, California sampai mereka minta jadi pagaran kita. Gereja HKBP California minta jadi pagaran HKBP Restoritaris. Ongkosnya yang mahal. Ya. Kalau Pak Pendeta kok di sana ongkosnya mahal, pasti ya. Harus bisa, harus bisa. Biarlah mereka di sana berkembang. Nah, karunia itu bukan popularitas. Paulus ingin mengingatkan kita, karunia selalu memiliki tujuan untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Keempat, Roh Kudus berdaulat. Jadi kuasa Roh Kudus ini yang bisa memberikan kita karunia itu. Tuhan menentukan karunia apa yang cocok untuk kita masing-masing. Udah ditentukan. Nah, oleh karena itu minta. Manusia tidak bisa memilih. Maunya aku pintarlah nyanyi seperti dia. Gak bisa. Mana yang Tuhan lihat dari kita itu yang akan Tuhan berikan. Dan Tuhan gak bisa kita paksa. Kita tadi sedikit guyon supaya bisa bahasa roh. Anaknya bilang, Pak, les aja kita les bahasa roh. Nggak bisa. Itu karunia Tuhan. Kalau orang bisa bahasa roh itu karunia Tuhan untuk dia. Kita nggak bisa, itu juga. Kita minta karunia. Tuhan berdaulat untuk kita, untuk gereja, untuk pelayan. Karena itu fokus kita bukan untuk kita, tetapi untuk bagaimana Tuhan dimuliakan. Di sini butuh ketaatan, kesetiaan kita. Musa nggak pintar ngomong, walaupun dia sudah dilatih menjadi pangeran Firaun. Waktu itu Mesir adalah kerajaan yang besar di dunia. Jadi Musa sempat dilatih untuk menjadi pangeran waktu itu ya. Tapi ternyata dia bicara itu nggak bisa dipaksa. Kalau udah nggak bisa ngomong, pintar ngomong ya nggak apa-apa. Tapi lihat di sini, nggak pintar ngomong pun dipakai Tuhan membelah laut. Kita cari dulu di dunia ini siapa yang bisa belah laut. Hanya Musa, karena dia taat pada Tuhan. Hanya Musa sampai hari ini. Ya, hanya Musa. Itu sesuatu yang tidak bisa ditawar-menawar oleh Tuhan. Tuhan yang terhak dan berdaulat. Nah, bagaimana kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita? Jangan kita udah diberikan talenta, karunia, kemampuan, kita mengelak dan lari, tidak mau mengembangkan karunia itu. Ya, next, udah kesimpulan. Gak usah kok lama banget teman gitu ya. Nah, orang yang bertanya lama banget itu sulit menerima karunia roh. Seharusnya dia makin, tambahin dulu dong, dia makin banyak gitu ya. Nah, itu ciri-ciri orang yang sulit menerima karunia roh. Ada 5 aja kesimpulan. Yang pertama, Roh Kudus akan menuntun kita untuk selalu memuliakan Yesus Kristus Tuhan. Yang mengutus Roh Kudus Yesus Kristus Tuhan. Ya, ingat, Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua, semua karunia berasal dari Roh Tuhan. Enggak ada dari kita yang pintar, yang hebat. Lihat Saul, begitu ditarik dari dirinya, dia langsung bengong-bengong. Enggak tahu apa-apa. Raja Nebukadnezar, ya, di Persia, Iran, begitu dia menyombongkan diri, ditarik dari dia jadi lembu, makan rumput. Siapa dari kita yang sok-sokan melawan Tuhan, ditarik dari kita, nanti keluar makan rumput.
ketiga, karunia diberikan untuk membangun, bukan untuk merusak. Yang keempat, karunia memang berbeda-beda. Warna itu cantik kalau dia warnanya beda-beda, pelangi ya. Baru yang kelima, Roh Kudus berdaulat. Kita mau dikasih apa? Yang penting kita mau pimpinan dari Roh Kudus. Kemarin kami berangkat ke terminal terpadu Merak. Ya. Di situ kita melakukan pelayanan terminal terpadu Merak. Ternyata sulit untuk melayani di sana karena ada sistem di situ. Jadi kalau keluar dari kapal itu nggak bisa langsung lagi turun ke bawah, langsung ke bus. Nah, yang bisa kita layani mereka yang busnya di situ penumpangnya turun dan nantinya mereka akan masuk kapal, gitu. Nah, ini terminal terpadu Merak. Dan puji Tuhan kita bisa hadir bersama kepala departemen pimpinan kita dari HKBP Marturia, kepala departemen Marturia datang dari pusat, lalu kemudian Inang Preses, lalu kemudian kita, saya sebagai ketua Pokja ya, Pokja Marturia, dan juga dari PPD distrik Unsur Banten, dan yang bisa kita layani di sana itu 130 supir dan penumpang. Itu Bapak Ibu. Jadi ini bukan pekerjaan yang mudah sebenarnya, karena harus doa dan doa yang kuat. Puji Tuhan ini sudah bisa berjalan. Ini karunia. Saya rasa Bapak Ibu nggak terpikir melayani di pelabuhan terminal Merak. Saya sudah di sana, walaupun Bapak Ibu tidak ikut, gitu ya. Itu karunia. Ya, next. Ya, apalagi next ya. Nah ini pembagian kita sebutkan ini berbagi kasih karena hari Rabu Idul Adha. Jadi kita langsung ke masjid tadi dulu diwartakan karena kita mau berbagi kasih dengan tetangga-tetangga kita. Ada 4 masjid yang kita kunjungi next. Lalu kemudian Marturia ya, ini kita berkunjung ke rumah Jumat kita. Jadi Marturia kita, doa Marturia setiap hari Senin dan juga kunjungan Marturia selalu kita kerjakan. Jadi gereja ini harus bergerak. Itu namanya karunia roh. Kalau kita punya karunia roh, kita datang gereja nggak seperti wisatawan. Datang terus lihat terus pulang. Enggak. Harus ada aktivitas yang kita lakukan. Next. Lalu kemudian pelayanan doa Marturia ini saya tantang semalam ke rumah Naposo. Siapa dari Naposo yang sudah pernah ikut doa? Tidak ada. Siapa dari remaja yang sudah pernah ikut doa Marturia? Harus ada ya. Nah, apalagi pelajar sini dan yang kelas 3 SMA yang sekarang lagi tidak ada job harus datang. Ini doa Marturia supaya nanti pengumuman namanya ada. Ya, kan ini mau didoakan ya supaya lulus tanggal 25. Datang ya, tanggal 25. Next. Nah ini acara kemarin kami Pak Harado di Jalan Jambu Menteng, HKBP Menteng, para gereja, para pimpinan-pimpinan di sana ya. Jadi kita diundang diajak oleh Pak Harado sana, pendeta Butar-Butar dan semua Pak Harado dari Resort Karet, mari ke depan kita sama-sama kita menyerahkan kenang-kenangan Alkitab kepada jemaat kita yang baru diberkati kemarin ya, Dr. Beni Sidaputar dan juga Dr. Dedisia Doru Pasari. Next. Nah ini pernikahannya ya, Dr. Beni Sidaputar dan Dr. Dedisia Doru Pasari. Nah kita hadir ke sini. Next. Nah ini ini gedung ya. Nah ini acara di gedung. Kita selain di gereja kita ke gedung ya. Next. Udah habis? Oke, sampai di sini dulu. Tuhan Yesus memberkati kita.